Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Banyuwangi Official. Oke teman-teman, gimana kabarnya sore hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, jadi untuk saat ini kita masih tetap menonton langsung, yaitu video-video tentang Roy Suryo, Rismond, Dr. Tifa dan kawan-kawannya teman-teman. Dan banyak sekali para netizen yang memprotes ataupun mengkritik tentang orang-orang tersebut, yang dimana mulai kemarin, apalagi tadi malam teman-teman ya. Untuk kali ini kita mau nonton lagi, tapi kali ini dengan obrolannya Opung Parbelak masih tetap tentang Roy Suryo, juga teman-temannya, yaitu termasuk Dr. Tifa, juga Rismond. Oke, kita siapkan dulu untuk videonya. Dan mari kita tonton bareng, karena videonya ini sangat panjang sekali teman-teman. Nanti juga dapat dua. Oke, ini yang pertama. Nah, mari kita simak untuk videonya Opung. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya Banyuwangi Official, tetap semangat dan ambil hikmahnya. Oke, lanjut videonya Opung, kita play. Let's go. Agak lain ya penampilan hari ini. Inilah kalian, ganteng sikit salah, berantakan salah, tapi masih mending lah Opung daripada si Tompel. Agak rapi lah ya kan. Kalau si Tompel itu kan bentuk kayak gak pernah mandi. Beda lah, wah beda. Masa kalian sama kan Opung Parbelak sama si Tompel? Pung, kau gara-gara kau jadi viral loh si Tompel, Pung. Siapa itu? Pagar laut, pagar laut. Jadi kira-kira apanya sekarang kau ini, Pung? Maksudnya ya biasa lah aku penampilan kayak gini ya kan. Biasa, dosen pembimbing. Dosen pembimbing serius lah, Pung. Jadi begini ya kan. Hari ini kan Bapak Joko Widodo kita, ya kan, memenuhi panggilan dari Barreskrim untuk dilakukan pemeriksaan. Nggak kalian perhatikan tadi ya, pakai peci, pakai batik, ya pakai peci, pakai batik juga lagu. Sama kayak dibilang Roy Suryo itu, biar lebih otentik. Tapi Bapak Jokowi nggak pakai kacamata, Pung. Ya beliau ganteng, nggak pakai kacamata ganteng. Kalau aku, kalau nggak pakai kacamata nggak ganteng aku. aduh. Ya, jadi agenda hari ini ya, aku ingin menanggapi dulu ya Roy Suryo yang diwawancara di TV. Mak, masih berani dia muncul di TV ya? Gak ada malu-malunya. Aduh, Roy. Ya, jadi ada wawancara ya, dilakukan salah satu TV nasional antara Roy Suryo, Yakub Hasibuan, setelah itu Jamin Ginting ya. Satu lagi siapa, Pung? Kau bilang tadi 4, satu lagi hostnya lah. Penting gitu kalian tanya? Penting lah, Pung, ya kan? Nah, kita akan lihat dulu bagaimana tanggapannya si Roy ya ketika dia memperhatikan bahwa saja Bapak Joko Widodo betul-betulan bawa ijazah. Bapak Joko Widodo udah pamer ijazah, pusinglah kepalanya itu. Ya, kita lihat dulu ya, entah apa, kira-kira bagaimana, kena nggak mental kau ini, udah masih aman nggak ya? Aduh, yuk langsung aja kita saksikan. Oke, intro dulu teman-teman. Dari utara sampai ke timur, suara jujur
menjalani pemeriksaan di Barreskrim sebagai terlapor. Jokowi mengaku siap melanjutkan tudingan ijazah palsu ke pengadilan. Baginya tuduhan soal ijazahnya sudah keterlaluan, lalu bagaimana mendudukkan perkara ijazah palsu dalam aturan hukum nasional? Dan adakah sanksi hukum bila seseorang atau institusi menerbitkan ijazah palsu? Kita bahas bersama kuasa hukum Joko Widodo. Sudah ada Bung Yakub Hasibuan dan juga sudah ada penuding ijazah palsu Joko Widodo, Bung Roy Suryo yang sudah hadir di studio. Terima kasih Bung Roy. Serta ahli hukum pidana Universitas Pelita Harapan sudah ada Profesor Jamin Ginting. Terima kasih. Nah, ini video tentang debat semalam teman-teman. Nanti kita simak dan kita resapi kata demi kata dari Roy Suryo. Lanjut. Prof Jamin sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih. Terima kasih juga. Sore Prof, sore Pak Yakub. Ya, saya Sore akan Mas Roy, sore Mbak, sore Prof Jamin. Ya, saya akan ke Bung Roy terlebih dahulu. Hari ini Pak Jokowi diperiksa dan juga kembali membawa ijazah yang sempat diperiksa ya, dilaporkan. Kalau Anda melihatnya, apakah ini bagian dari kesiapan Joko Widodo? Ya. Terhadap tudingan Anda. Komentar saya satu, kalau boleh kita masyarakat Indonesia memberikan award kepada Barreskrim atas pemeriksaan yang luar biasa cepat ini. Ya, bayangin, 22 pertanyaan hanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Masuk tuh 947, sudah saya hitung tadi, keluar 1042. Berarti 22 pertanyaan itu bisa diselesaikan, satu pertanyaan itu kira-kira hanya 2 menit. Pertanyaan apa yang bisa diselesaikan dalam 2 menit, Mbak Cynthia? Jadi artinya kita kan pernah tahu klarifikasi di Barreskrim itu nama. Masa itu sudah disiapkan, kecuali kalau selaku ahli biasanya kita dikirim dulu melalui file alamat itu. Jadi di situ kita tinggal tanda tangan, tinggal baca lagi. Kapan waktu ngeprintnya, ya, kapan waktu kemudian mendengarkan nama bapak lengkapnya. Jadi dugaan Anda apa nih? Dalam sekian waktu yang Anda sebut sangat singkat menjawab 22 pertanyaan? Ya biarkan masyarakat yang menilai aja. Tapi kalau semua proses seperti ini, saya kira bagus Barreskrim dan kepolisian. Jadi pemeriksaan itu cepat sekali gitu loh. Kan 22 pertanyaan dalam waktu 1 jam, come on gitu loh. Logika sehat kita, akal sehat kita agak sulit menerima itu. Tapi ya boleh lah. Oke, saya coba tanya ke Bung Yakub. 22 pertanyaan diajukan penyidik. Iya, sebelum dijawab Pak Yakub ya kan, biarkan aku menjawab dulu. Ini pertanyaan yang nggak perlu dijawab seorang lawyer ini. Ya. Nah, coba ya, apa kata-kata si Roy tadi? Biar masyarakat yang menilai. Roy, nggak perlu masyarakat yang menilai, biar aku sendiri dulu yang menilai. 22 pertanyaan dalam 1 jam. Pertanyaan apa 1 jam itu? Berarti satu pertanyaan 2 menit. Ya, sekarang kan banyak pertanyaan ya kan, disecar 22 pertanyaan. Contohnya ya kan, pagi Pak, apa kabar? 1. Ya kan, sama siapa Bapak datang? 2. Mau minum apa Pak, kopi atau teh manis? 3. Nih apa Bapak kesini? 4. Iya kan, sama siapa Pak? 5. Aduh ya, jadi maksudnya begini ya, ini yang tadi bercanda. Pertanyaan 22 pertanyaan ya, itu kan bisa saja ada pertanyaan pokok ya, atau pertanyaan utama, dan juga ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa dikatakan ya pertanyaan yang tidak terlalu memerlukan waktu lama gitu loh untuk menjawabnya, kan begitu ya. Jadi nggak usah lah kok semuanya apa namanya mau kau samaratakan gitu, nggak akan mungkin. Coba baca pertanyaannya begini ya. Yang pertama, apa kabar? Sehat, kan begitu. Butuh 2 menit rupanya menjawabnya itu, kan enggak. Tapi kalau pertanyaan begini, gimana menurut pandangan Anda ya, apa yang sudah dilakukan oleh Rismond, Tifa, Rizal, Egy Sujana, dan Roy Suryo? Bayangkan kalian, dalam satu pertanyaan ada 6 orang yang mau dikomentari. Ya kan begitu ya.
Ya kan, jangan disamaratakan semua. Itu dia. Ayo, ya kita dengar dulu apa kata Bapak Yakub ini, ya kan? Jadi ke Pak Jokowi, apakah sudah ada spesifik soal autentifikasi ijazah? Dan apa saja sebenarnya dari 22 pertanyaan itu yang paling besar porsinya? Iya, pertama-tama tentunya saya agak sedikit menyayangkan ya kalau Mas Roy mengomentari sesuatu yang Mas Roy tidak berada di situ tadi. Jadi kan tentunya beliau tidak mengetahui sebenarnya dari prosesnya seperti apa. Dan mungkin harusnya di sini ada juga dari pihak penyidik untuk mengimbangi itu, karena yang berhak menjawab kan nanti penyidik. Tapi kalau untuk diskusi tadi, kalau boleh saya klarifikasi untuk tadi itu ada 8 pertanyaan besar yang terbagi-bagi, yang poin-poinnya itu kami total ada 22. Kalau hanya kita diskusi secara, walaupun kembali lagi, saya sebenarnya tidak mau mengomentari apa yang Mas Roy sampaikan. Tapi paling gampang nih Mas Roy, tanya, apakah Anda sehat? Ya, itu satu pertanyaan. Emang itu berapa lama butuh waktu yang menjawab apakah Anda sehat, Mas Roy? Nah, itu kan sehat jasmani dan rohani, kalimatnya apa? Sehat jasmani dan rohani. Nggak pernah ada orang menjawab, ditanya orang, bagaimana Pak, sehat-sehat Pak, sehat jasmani dan rohani. Cukup, sehat Pak, sehat. Apa kabar Pak? Sehat. Gak jarang itu ada. Gimana Pak, sehat? Sehat jasmani dan rohani. Sehat jasmani adalah sehat secara fisik, dan sehat rohani adalah sehat secara spiritual. Bisa ke pertanyaan selanjutnya. Ini manusia kan kayak gitu, ya kan, nggak pernah mau orang ini nggak ada sopannya, dia orang lagi ngomong dipotong-potong. Ya kan, sehat itu kan bisa dijelaskan, sehat jasmani dan rohani. Rohanimu yang perlu dipertanyakan, bro. Kok dipertanyakan, maksud mau apa, Bung? Gak sembuh-sembuh. Gak aja, iya kan? Itu coba bayangkan kalian ya. Makanya aku bilang, Roy, boleh kita dipenuhi dengan kebencian, ya kan? Tapi diharapkan jangan sampai kurang kewarasan dan juga kecerdasan. Orang sakit hati wajar, tapi kalau gara-gara sakit hati jadi gak waras, itu yang gak wajar. Iya kan? Nah, ini kan juga jawaban yang gak waras kayak gini. Sehat kau? Oh sehat secara jasmani dan rohani. Iya. Kalau bisa aku jelaskan secara panjang lagi. Mau aku perpanjang lagi panjang lebarnya masalah sehat jasmani dan rohani, biar aku jelaskan. Bingung lah yang mengucapkan salam tadi. Tahu kayak gini aku nggak ucapkan salam. Orang gilanya rupanya ini. Orang sana ya, bukan kau, Roy. Nah. Lanjut. Ya juga. Sebentar mas, saya lagi bicara mas ya. Tapi kan Mas Roy pernah diperiksa juga. Artinya tidak ada kesalahan dalam pemeriksaan. Sebentar dulu. Ya, pertanyaan Yakub ini lucu. Pasti Mas Roy pernah diperiksa juga kan, katanya. Sering diperiksa ini. Bukan baru ini aja ini. Sering, ya betul. Aku bilang sering. Kenapa bilang? Masalah panci. Setelah itu masalah stupa. Terus masalah satu lagi kalau nggak salah masalah apa ya? Oh, masalah penyangga leher. Sering dipertanyakan itu, sering. Udah paham dia, udah familiar itu. Lanjut. Apapun. Dan tadi Pak Jokowi sudah hadir sendiri untuk memberikan keterangan sebagai pihak yang diadukan atau dilaporkan. Nah, kalau ternyata sekarang Mas Roy mengatakan seakan-akan ada narasi-narasi keanehan, ya silahkan aja. Apa yang Mas Roy duga atau apa yang Mas Roy tuding, silahkan disampaikan aja Mas, kalau memang ada yang aneh gitu. Tapi kalau tadi dihadiri oleh banyak pihak juga, semua berjalan dengan normal dan sebagaimana mestinya. Bung Yakub, jadi yang paling besar porsinya dari 22 pertanyaan itu apa? Autentifikasi ijazah sudah ditanya juga?
Ada, tadi berdiskusi mengenai pertanyaan mengenai ijazah ada, pertanyaan mengenai skripsi ada, pertanyaan mengenai KKN ada, dan ada juga tadi mengenai ya pengalaman Pak Jokowi lah pas kuliah. Dan mungkin teknisnya nanti bisa ditanyakan langsung ke penyidik. Dan ini kan udah masuk ke pokok perkara, jadi saya tidak mau mengomentari terlalu jauh nanti, Mbak. Oke, tadi ada map yang dibawa oleh Pak Jokowi, itu ijazah asli? Betul, itu ijazah asli yang sudah dikembalikan kepada Pak Jokowi. Karena kemarin itu kan sempat, sebagaimana kita semua tahu, sempat kita serahkan kepada Bareskrim melalui saudara Bapak Jokowi, dan juga kami dampingi juga untuk dilakukan uji forensik. Nah sekarang karena kebetulan Pak Jokowi juga diminta keterangan, akhirnya sekaligus serah terima dikembalikan lagi. Karena ini masih tahap penyelidikan, jadi tidak ada sita menyita, tidak ada apapun karena masih tahap penyelidikan. Nah, coba lihat, apa nggak melotot matanya si Roy Suryo itu ngeliat ijazah Bapak Jokowi itu? Aduh, mati aku katanya kan. Ternyata ada ijazah Bapak Jokowi, kurang ajar. Ini nih, gara-gara si Sandi Utama ini. Tahu aku kayak gini nggak gugas. Isin di sini air. Mateng aku. Dilihatnya, Bang. Enak mentalnya langsung. Ya, lihat tadi kan, udah dibilangin tadi kan, bawa ijazah, ya semuanya dibawa. Ya, kita lihat dulu komentarnya ini, pasti enggak ini komentarnya. Seru-seru ini pasti. Gimana, Bung Roy, sudah dibawa loh ijazah asli? Makanya itu, jadi harusnya ijazah itu kalau selaku barang bukti, apalagi itu primary evidence, itu disita harusnya. Atau satu lagi, tadi kan kita lihat map itu sudah tipis ya, kita bolehlah kita menduga ya, atau kita berpraduga. Katanya itu ijazah mulai dari SD sampai SMA. Mungkin bisa ditanyakan ke Mas Yakob, itu tadi ijazahnya semua ijazah atau hanya ijazah S1 saja ya. Dan kalaupun dibawa ya, ini agak aneh juga karena harusnya itu nanti ditunjukkan pada saat Bareskrim mengumumkan itu otentik atau tidak. Sekali lagi, tim kami ya itu akan kemudian menyatakan kalau misalnya nanti Bareskrim misalnya mengumumkan, bisa juga pengumumannya nggak minggu depan loh, bisa juga malam ini, tiba-tiba malam ini ya itu diumumkan ijazahnya otentik gitu, tapi hanya narasi saja. Gimana bisa menunjukkan yang asli? Konon kalau yang asli itu sudah dibawa lagi oleh Jokowi. Tapi kan Pak Jokowi tadi juga mengklaim akan kok ditunjukkan ke publik, tapi di pengadilan. Lah ya itu makanya kan kayak Bu Mega tadi, kalau bisa dibikin pendek, kenapa harus dibikin panjang gitu? Obama saja, sekelas Obama saja ditanyakan soal akte kelahirannya, dia sertifikat birth-nya langsung ditunjukkan, selesai kan gitu. Ini nggak bikin ruwet. Kok Megawati kau dengarkan? Apa nggak ada referensi yang lain selain Megawati? Hah? Udah akrab kalian ya? Ngerasa dapat dukungan nih? Cie, ada yang belain. Udah kayak anak-anak nggak ada mama dia. Datang anak-anak contohnya kan sama kayak gini, kelai. Jelek kata yang satu. Apa lu yang jelek katanya? Gagak, lu yang jelek katanya. Nggak, lu yang jelek, kata mama gua ganteng. Kata mama gua lu yang jelek. Kayak anak-anak yang dibawa Megawati. Suka kali aja membawa nama orang. Kemarin dibawa nama Bapak Prabowo. Datang si Rismond minta tolong sama Sultan Hamengkubuwono. Ini diseret-seret lagi sama Megawati. Kalau punya masalah kerjakan sendiri, jangan diajak-ajak orang. Megawati kau dengarkan, alah. Masa pula referensi itu? Ini kita berbicara fakta, berbicara bukti, berbicara hukum, berbicara undang-undang, berbicara proses hukum. Megawati. Jadi kalau misalnya ngomong si sulit kau dengarkan. Kalau ngomong juga contohnya si Ernest Prakasa kau dengarkan juga.
Jadi kalau si Tompel, oh dengar kali Bung. Siapa si Tompel ini Bung? Adalah, gak perlu kalian tahu itu. Ya coba, Megawati. Bagus lah bro. Aduh, sedangkan sekjennya aja gak tertolong, apalagi kau. Roy, udah hilang logikamu kurasa, bah. Ya, lanjut. Panjang. Jadi keraguan inilah Iya, bisa jadi kalau nanti misalnya tiba-tiba, sekali lagi, tiba-tiba puslapor Barreskrim itu mengumumkan, ya kita minta umumkan secara detail, secara ilmiah, secara saintifik. Ya, ijazahnya tunjukkan, kemudian nanti detail pemeriksaannya, uji karbon 40-nya disampaikan, kertasnya benar apa enggak, tintanya benar apa enggak. Saya pernah katakan di Kompas, ada 6 jenis tinta, itu detail. Dan kita bisa baca, dan silahkan publik atau analis-analis yang ilmiah itu baca itu. Itu baca itu. Bung Yakub tadi Ribet kali lah hidupmu Roy. Uji karbon lah, ada 6 jenis tinta lah. Nanti dipertanyakan lagi tuh kertasnya terbuat dari apa? Terbuat dari kayu. Kayunya jenisnya apa? Kayunya jenisnya jenis mahoni. Oh, jenis mahoni mana? Kalimantan atau Jawa? Kalimantan. Oh gitu ya. Terus kalau misalnya Kalimantan itu kira-kira seratnya itu bisa nggak kita teliti? Oh, serat kayu itu gampang menelitinya itu, ya kan? Ya kita bisa sesuaikan saja jenis kertasnya dengan warna serat kayu itu. Oh gitu ya. Jadi kalau misalnya serat kayu yang identik dengan ijazah Bapak Jokowi itu, kira-kira seratnya itu apa dalam bahasa Jepangnya? Cobalah dulu diidentifikasi dulu apa bahasa Jepang, Jerman, dan juga bahasa Norwegia. Karena menurut penelitian saya ini nggak cocok ini, karena serat kayu yang digunakan untuk membuat ijazah Bapak Joko Widodo ini beda dengan serat kayu yang digunakan untuk ijazah teman-teman seangkatannya. Kalau model kayak gini mas sampai ke serat kayu nanti. Perhatikan kalian. Nanti pembatas buku pun warnanya beda, yang satu merah satu biru, itu jadi persoalan sama dia. Gitu dia, iya kan? Tapi ya udahlah, kalau nggak gitu nggak Roy namanya. Tapi jujur kali aku bilang ya, untuk masalah ijazah bisa didetail kali. Begitu menganalisa video bokep nggak bisa detail dia. Nggak aku yang bilang ya, Habibur Rahman ya. Habibur Rahman yang bilang, daripada ngurusin ini lebih baik ngurusin bokep aja. Berapa kali ku bilang, kan pernah dianalisanya sebuah video, ya kan? Video salah satu ya pesohor, ya salah satu, bukan pesohor sih, artis kan begitu ya. Dilihat mungkin dari bentuk ininya, dari jumlah bulu-bulunya, dari gaya-gayanya, kayaknya bukan ya kan? Supaya itu diumumkan ya kan? Nggak lama kemudian, si artis yang terdapat di dalam video tersebut ngaku kalau itu dirinya. Sedangkan untuk sesuatu yang nggak perlu kedetailan pun juga kau bisa salah. Apalagi hal-hal seperti ini. Nggak aja kau ini bah. Lanjut, udah jam berapa ini? Udah jam 5 bah. Bung Yakub, tadi itu ijazahnya hanya ijazah S1 atau semua ijazah seperti yang sebelumnya sempat disebut Jokowi? Kita bawa semua ijazah Mbak, yang dikembalikan itu kan SMA dan kuliah. Hanya SMA dan kuliah yang tadi dikembalikan ya? Betul. Artinya nanti, artinya ijazah asli ini sudah diperiksa secara laboratorium forensik?
Iya, informasi yang kita dapatkan seperti itu. Namun kan kita kembali kita juga masih menunggu nih Mbak hasil dari Bareskrim seperti apa pemeriksaannya. Dan kita hormati, kita tunggu. Kita juga tidak mau mendahului. Dari pihak Bareskrim juga mengatakan ditunggu saja karena prosesnya masih berjalan, sehingga ya kami hormati. Jadi kita tunggu saja mungkin Mbak. Bung Jamin, kalau dilihat dari konstruksi hukum saat ini, memang ijazahnya harus langsung bisa dibawa oleh Pak Jokowi ya sebelum kepolisian memberikan klarifikasi ataupun mengumumkan dari hasil uji laboratorium forensik, atau bagaimana sih? Kalian tengok dulu gelagatnya si Roy itu, udah panik dia. Semua orang diketahui. Iya Bang. Ditanya host ketawa dia. Ada ngomong si aku ketawa juga dia. Bapak Jamin Ginting juga mau ngomong ketawa juga dia. Aduh, mudah-mudahan ini nggak tanda-tanda ini Bang. Mudah-mudahan, ayo mudah-mudahan. Kasihan keluarganya Bang. Aduh, tanda-tanda apa Bung? Yang penting tanda-tanda lah. Tanda-tanda bahaya. Aduh, oke. Jadi itu dulu dari Opung Parbilak ya. Salam Parbilak, salam NKRI harga mati. Nah, oke teman-teman, itulah tadi penjelasannya Opung Parbilak mengenai Roy Suryo, yang dimana di situ ada semacam live streaming teman-teman ya. Diperjelaskan juga dari kuasa hukumnya Pak Jokowi, juga ada Roy Suryo di situ, dan itu tadi mengenai ijazahnya Pak Jokowi. Dikatakan oleh Roy Suryo adalah ijazahnya Pak Jokowi itu palsu. Nah itu, dan tadi juga dijelaskan juga oleh Opung Parbilak, yang dimana menjelaskan detail satu persatu, dan mungkin teman-teman sudah menonton dan ambil hikmahnya tentunya teman-teman ya dari penjelasannya Opung Parbilak. Oke, jadi cukup itu dulu yang kita tonton. Terima kasih semuanya. Nanti juga ada video lagi dari Banyuwangi Official. Oke teman-teman, sehat selalu, ambil hikmahnya. Salam buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya kita dengarkan jingle lagu YouTuber Nusantara. Terima kasih, thank you, bye-bye. Sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbilak kasih fakta, Agrifan Nani pun semua nyata. Vicky Himpong jangan lupa, Blacker Majenang pencipta lagunya. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Banyuwangi Official ayo maju, AR Mahmud Ilmu, Farm Project Sirait Media, kebenaran selalu juaranya. Rainaldo Bas kantor bicara tegas, Rainaldi SB tak pernah lepas. Moto B kreatif penuh ide cerdas, karena update info paling jelas. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri untuk berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang pertama. Oh, kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.